kita mulai, tentunya kita memiliki tatanan atau tata tertib. Yang pertama, kami sangat mengapresiasi atas kehadiran teman-teman, khususnya dari Forum Sejahtera dan teman-teman dari Ikatan Pemuda Lobuan Bersatu. Yang kedua, kami sangat mengapresiasi atas dokumentasi baik yang dilakukan oleh pihak PKT maupun yang akan dilakukan oleh pihak forum. Sebelum kita melangkah ke pembahasan, kita mencoba dulu untuk mensepakati beberapa hal. Yang pertama, ini adalah forum resmi tentang pembahasan dokumen UKL, UPL yang merupakan implementasi dari peraturan yang ada. Maka dengan ini sangat berbeda dengan apa yang dimaksud dengan sosialisasi. Untuk itu kami sangat mengharap sesuai dengan undangan, kami dengan hormat memohon kepada Forum Sejahtera, Forum untuk perwakilan yang masuk, dan untuk Ikatan Pemuda Lobuan untuk perwakilan, karena ini adalah pembahasan teknis. Kita tidak ingin kita akan adakan nanti forum sosialisasi khusus. Ini akan menjadi pembahasan teknis yang akan kita bahas mulai dari teknologi, mulai dari tata letak, mulai dari tenaga kerja yang akan dipakai, dan mulai dari hal-hal yang menyangkut tentang. Untuk itu, dengan hormat kepada Pak Hasim, bisa kita komunikasi dulu agar ini bisa kita sepakati. Siapa yang bisa? Berikan, tapi hak untuk berbicara sudah berikan batasan. Kami beri waktu untuk toleransi 3 orang. Karena ini kan mendengar Pak, tidak diskusi, kita dengar. Kita lihat, kita hadirkan para ahli, kita hadirkan, ya silakan disimak. Ya, kami minta, ya silakan dulu. Supaya tidak ada tata tertib. Kami paham. Ya dimaksud ini, apakah kami datang ke sini diundang, kemudian kami tidak punya tata tertib atau seperti apa ini? Kami undang pengurus ketua untuk mendengarkan presentasi tentang penilaian terhadap dokumen. Nah, untuk itu kami menghargai kehadiran Bapak. Kita sepakati siapa yang menjadikan perwakilan untuk melakukan. Yang lain silakan. Saya peduli sebagai pendengar. Ya, makanya tadi kan sudah jelas Kami minta 3, ya. 3. Kami minta dari Pak Hasim, ya kursinya kan banyak nih. Itu aja mohon maaf ini teman-teman dari PKT itu banyak itu. Memang tim di sana yang menjadi pemangkasa dan ini kami sudah mensimpulkan. Jadi silakan yang lainnya silakan. Ya, artinya begini, ini kan masalah menyangkut kehidupan kami di Pabrik. Kita ini belum bahas Pak. Iya, ini kan menyangkut kehidupan kami di Pabrik Bapak dan teman-teman. Oh nanti kita kasih forum khusus untuk sosialisasi. Ya. Kita berikan forum khusus untuk sosialisasi. Kami sangat menghargai. Sesuai dengan amanah sebenarnya pembahasan ini khusus teknik. Kami menghargai sebagai. Ya kan
tidak ada. Padahal kita memang sudah diharapkan hadir dan kita sudah dijadikan itulah makanya kami mengundang. Kalau memang kami diundang ternyata kami tidak diharapkan, kami pulang. Tidak dihargai. Kami silakan. Sekarang yang masalahnya dipersilakan 3 orang atau 5 orang, kita mau duduk di belakang jadi penonton atau seperti apa? Kami bisa susulkan, ya. Kami bisa susulkan, oke? Kami bisa susulkan. Kita semua di sini mencari solusi. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Semua masalah ada jalan keluarnya. Selama kita punya etikat yang sama-sama baik. Justru etikat baik ini pasti kami sudah untuk mendengarkan, oke? Silakan. Saya minta dilengkapi dari itu yang pertama disepakati. Yang kedua tentang peliputan. Peliputan ini kami menghargai, tetapi kami mohon kita sepakat itu. Karena dengan kemajuan teknologi kita tidak ingin menjadi konsumsi publik yang diunggah seenaknya saja dengan harapan kita. Kalaupun di dalam persoalan hukum nanti akan terjadi, kami menghargai ini menjadi dokumentasi untuk menjadi acuan. Oke, saya minta dari perwakilan forum agak bergeser-geser yang lain. Ya. Sekali lagi kita sepakati, ini bukan forum sosialisasi, ini kita forum untuk pembahasan tentang dokumen UKN-UPL yang menyangkut tentang pembangunan MPK Cluster. Terima kasih. Sebelum kita memulai, tentunya kita mengharapkan agar di dalam pembahasan ini baik dari pihak pemrakarsa dalam hal ini yang dibantu oleh tenaga ahli atau konsultan dapat memaparkan semua apa saja yang menjadi kewajiban di dalam pembahasan dokumen. Kemudian tentunya tim atau harapan kami dari penilai bisa memberikan kontribusi pemikiran di dalam kesempurnaan
pembahasan dokumen ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Direktur Teknis dari PKT Pak Satrio dengan KCA, kemudian dari KIE. Tentunya beliau adalah bertindak selaku pemrakarsa, dibantu dengan tim teknis dari pihak PKT maupun konsultan dari pihak Unmul. Tak lupa juga saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran saudara-saudara saya, Forum Masyarakat Sejahtera yang diwakili oleh Pak Hasim, Pak Tiga, kemudian selamat datang dari Badan Lingkungan Provinsi Kaltim, Pak Profesor Haria Hadita, selamat datang Pak, untuk mudah-mudahan. Kemudian Forum Loktuat, sudah ada, oke. Yang mana Forum Loktuat? Bisa mungkin geser di sini supaya bisa memberi kontribusinya, pemikiran. Tidak ada? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, di bulan suci ini, kita diberi kekuatan kesehatan untuk melakukan pembahasan dokumen upaya pengolahan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup tentang pembangunan pabrik pemurnian dan di kawasan industri PT KAI Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang. Sebelum kita membahas beberapa hal, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Sebelum ini mungkin hal-hal yang menyangkut bahwa kronologi secara keseluruhan akan saya coba sampaikan di dalam forum ini, di mana kita ketahui bersama bahwa keberadaan kawasan industri yang merujuk pada satu dokumen yang dikenal dengan SEL, Studi Evaluasi Lingkungan, yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup pada tahun 1987. Kemudian kawasan industri berdasarkan PP nomor 142 tahun 2015 tentang kawasan industri, bahwa kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola perusahaan kawasan industri. Kewajiban perusahaan industri dalam kawasan industri, pasal 38, perusahaan industri dalam kawasan industri wajib memiliki upaya pengolahan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan. Kemudian pasal 39, setiap perusahaan industri dalam kawasan industri wajib memenuhi ketentuan perizinan usaha industri, memenuhi ketentuan tata tertib kawasan industri. Izin kawasan industri PT KAI, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 84 tentang perindustrian. Sekarang telah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 89 tentang kawasan industri sekarang telah berubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang kawasan industri. Prosedur penetapan izin kawasan industri melalui Menteri Perindustrian. Dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian tahun 92 tentang izin tetap kawasan industri PT Kaltim Industri Estate Bontang dengan luas 214 lebih. Tanggal penetapannya yaitu adalah tanggal 30 September 1992.
Kemudian dalam perjalanan pengembangan AMDAL kawasan industri, Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian nomor 551 tahun 92 tanggal 31 Agustus perihal AMDAL kawasan industri PT Kaltim Industri Estek, Surat Menteri Perindustrian RI tentang dokumen AMDAL tanggal 31 Agustus 1992. Kemudian dokumen RKL RPL tanggal 20 Oktober 1993. Berdasarkan tersebut diajukan permohonan adendum AMDAL dan RKL kawasan industri. Dasar hukumnya adalah PP nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor 662 tanggal 19 September 2014 tentang pemberian izin lingkungan atas rencana usaha atau kegiatan pembangunan klaster pabrik NPK pada kawasan industri oleh PT Kaltim Industri Estek. Kedua, keputusan Kepala Badan Perizinan ini perlu saya sampaikan, mengingat harus ada kronologisnya sehingga bisa memberikan referensi kita semua di dalam pembahasan ini. Berdasarkan hal tersebut, kewajiban pemerintah daerah untuk menerbitkan UKL-UPL pada tanggal pada tanggal 5 Desember 2014 yang merupakan 6 pabrik. Berdasarkan adanya resistensi masyarakat, khususnya teman-teman baik dari Forum Sejarah dan masyarakat Loktuan sekitar, kemudian masyarakat Temputu, maka hal-hal yang menjadi pertimbangan tersebut dilakukan rapat terakhir di Sintuk, disepakati bahwa yang dipimpin oleh Wakil Wali Kota bahwa perlu pergeseran, dimohonkan untuk terjadi pergeseran, memohon untuk mundur. Setelah disepakati, PT KIE mengajukan permohonan adendum kembali. Dilakukan adendum kembali pada diadendum kembali pada tanggal 4 Maret 2016 dengan keputusan yang ditandatangani oleh BPPM, ya, BPPM. Berdasarkan hal tersebut, maka dinyatakan diharuskan untuk membuat UKL-UPL yang menjadi kewenangan Badan Lingkungan Hidup Kota Bontang. Dalam proses tersebut, pada tanggal berapa Bu Sri? Pengajuan dokumen UKL-UPL yang dilakukan oleh pihak PKT. Pada hal tersebut dinyatakan lengkap secara administratif. Maka kita meminta kepada pihak PKT memberikan penjelasan sejauh mana upaya-upaya yang telah dilakukan terhadap adanya permintaan masyarakat. Setelah itu
kami mendapatkan upaya-upaya telah lakukan, walaupun intinya belum ketemu koordinat atau hal-hal yang disampaikan untuk itu. Berdasarkan aturan, maka pada hari ini kami mengundang pihak Pemrakarsa untuk untuk menyampaikan dan memberikan penjelasan kepada tim untuk di dalam pembahasan. Ini sekilas kronologis tentang proses panjang pembangunan MPK. Dalam hal ini, pemerintah tentunya harus hadir dalam dua hal. Pertama, bagaimana memberikan atau mengakomodir atau mendengar aspirasi yang ada. Kedua, bagaimana pemerintah menciptakan iklim investasi dalam. Kedua inilah yang kita coba sandingkan untuk kita lakukan sebagai peran pemerintah di dalam proses pembangunan. Untuk itu, pada kesempatan ini, sebelum kami persilahkan kepada tim Pemrakarsa atau konsultan untuk menyampaikan, kami mohonkan kepada pihak PKT dalam hal ini yang disampaikan oleh Pak Direktur untuk menyampaikan hal-hal sebelum kita serahkan. Silakan Pak. Terima kasih Pak Agus. Selamat pagi Ibu Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama memenuhi undangan dari KPLH Bontang. Dan sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Satrio Nugroho. Saya ditunjuk sebagai Direktur Teknik dan Pengembangan PT Pupuk Kaltim. Dari selaku Pemrakarsa dari PT Pupuk Kaltim, kami membawa tim teknis. Kami perkenalkan Pak Arif Rusdi, ini dari GM Investasi dan Pengembangan, kemudian dari Kuning, GM Teknologi, dan Bu Ekowati, Manajer Lingkungan Hidup, kemudian Bu Indang, tim NPK, kemudian Pak Sarwani dari tim PASA, kemudian Pak Teguh dari tim infrastruktur. Pak Adidata dari PKBL. Kemudian juga kami perkenalkan sekaligus menizin dari KCA hadir Pak Heri Purnomo selaku Direktur Keuangan PT KCA dan juga Bu Evi. Kemudian dari KIE juga hadir Pak Bagus Subekti selaku Dirut PT KIE, dan kami juga menggunakan konsultan dari Universitas Mula Warman, Prof. Lambang, kemudian Pak Mustakin, dan juga Pak Adi dan Pak Ari. Demikian Pak Agus, sebelum nanti kami lanjutkan dengan penjelasan, kami berharap mudah-mudahan pada pertemuan hari ini bisa segera kita dapatkan hal-hal yang kita harapkan bisa dikeluarkan segera supaya progres investasi di Bontang ini bisa segera terrealisir. Demikian, terima kasih. Kami serahkan kembali ke Pak Agus. Oke, terima kasih Pak Satrio. Saya persilakan ke tim untuk memaparkan. Interview Pak. Ya. Minta waktu sudah Pak. Minta waktu sudah untuk menyampaikan pendapat kami tentang situasi sebenarnya. Maksudnya apa Pak?
begini Pak, mohon maaf dulu ya. Karena ini menyangkut pertemuan Sintuk ya, Dr. Sintuk ya. Seperti yang Bapak sampaikan tadi kan substansialnya ini kan menyangkut pertemuan Dr. Sintuk yang diprakarsai oleh Pak Wawali, Pak Isra Umar Jani saat itu Pak. Kalau diperkenankan saya akan menyampaikannya Pak. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hasim. Saya warga bagian daripada Forum Sejahtera, yang dimana kediaman saya itu kurang lebih 12 meter daripada batas wilayah yang dikuasai oleh KIE. Di depannya, di sampingnya gereja Immanuel. Di sebelahnya itu juga ada dipasang itu namanya patok KDM, itu Kaltim Daya Mandiri. Kalau kita melihat dari permasalahan ini, semakin beratnya permasalahan ini, bukan berarti tidak ada solusi, bukan berarti tidak ada jalan keluar. Saya yakin setiap masalah itu pasti ada jalan keluar. Saya yakin setiap perbedaan itu pasti ada hikmah. Tetapi saya mulai agak tergelitik tadi setelah disampaikan oleh Kepala BLH Bontang, Pak Agus Amir, menyangkut substansi pertemuan di Hotel Sintuk antara Forum Sejahtera, manajemen Pupuk Kaltim, manajemen KIE, dengan Ketua SKPD-nya Pak Agus Amir dari Badan Lingkungan Hidup, dan dengan Bapak Isra Umar Jani. Itu terjadinya pertemuan itu atas inisiatif saya yang saya sampaikan kepada para penentu kebijakan saat itu, Pak Isra Umar Jani dengan Pak Teddy Nawardini, agar ada solusi dari satu permasalahan. Nah, melihat bahwa dasar dari pertemuan tersebut, kemudian jelas adanya ada rapat hari Jumat kalau waktu itu nggak salah, Pak Agus Amir juga hadir. Kita bersepakat ya untuk bersama-sama dengan catatan setelah kita melihat fakta yang ada di lapangan, itu yang harus dipertegas. Tapi ternyata pengecekan di lapangan bersama-sama itu sampai hari ini tidak pernah dilakukan. Nah, kalau dasar bahwa surat dukungan pemerintah yang dasarnya dari pertemuan natulen rapat yang kemudian menjadi tindak lanjut menjadi dukungan teman-teman dari unsur ketua DPRD, yang kedua surat tersebut dari Wali Kota Bontang, kemudian surat dari dukungan dari Ketua Dewan atas nama lembaga Dewan. Kedua surat itulah yang dijadikan dasar dan diajukan menjadi untuk mendapatkan surat BKPMD. Terus bagaimana mungkin kita bisa membangun rumah kalau pondasinya retak? Ternyata dalam aturan rapat itu sudah terjadi pemalsuan. Perlu digarisbawahi, sudah terjadi pemalsuan dalam dokumennya itu. Dalam dokumen aturan rapatnya, termasuk nama saya yang dipelintir-pelintir di situ. Ini yang harus kita sikapi bersama. Saya bisa buktikan semua itu. Nah, makanya begini, sebentar dulu Pak Gus. Ini kan Bapak tadi bicara kan dasarnya itu Pak. Mohon maaf, mungkin saya luruskan. Bukan dasar, berbicara kita tentang kronologis. Ya, kronologi adalah dasar. Flashbacknya dari sebab satu masalah. Jadi begini. Sekarang begini saja Pak Agus. Saya ada bulan Ramadan pertama, saya bertemu dengan jajaran teman-teman KIE. Yang awalnya saya rencana bertemu dengan Pak Bagus Subekti, ternyata diarahkan untuk bertemu dengan Pak Tommy. Itu Pak Bagus Bukti ada. Ya, kemudian dengan Pak Suwarno kalau nggak salah waktu itu. Disampaikan di sana, Pak Hasim, NPK klaster tak akan dibangun di sini karena mau dipindah ke Berau. Artinya apa? Informasi yang disampaikan sudah nggak tepat. Ada sesuatu yang sengaja untuk disembunyikan. Bagaimana mungkin masalah bisa selesai dengan cara seperti itu? Coba seandainya saudara-saudara semua di sini ini, sahabat-sahabat kami ini. Saya potong sedikit Pak. Sebentar dulu Pak. Enggak, begini Pak Hasim. Saya perlu meluruskan.
Kita bukan Saya debatable, luruskan. kita tidak mau debatable, benar. Bukan, saya perlu luruskan. Tetapi dalam perjalanannya ini loh yang jadi masalah. Saya ingatkan dulu. Saya perlu menyampaikan ke Pak Hasim. Eksistensi forum ini adalah kami mengundang untuk memberikan kontribusi pemikiran. Sebagaimana beberapa bulan yang lalu kalau tidak salah, kehadiran teman-teman dari forum meminta dilibatkan di dalam forum pembahasan. Jadi kami mengundang. Iya. Nah, saya minta Pak Hasim, ini konteksnya berbeda. Kalau forum nanti sosial, silakan kita berbicara tentang konteks pembangunan MPK, bagaimana materinya. Silakan apa yang menjadi ganjaran teman-teman di dalam teknologi yang digunakan, tenaga kerja yang digunakan, tata letak yang juga kita tampung. Jadi konteksnya berbeda. Untuk itu, Iya, bentar Pak, sebentar dulu Pak Agus. Saya bicara dulu Pak Agus. Nah, saya sudah dipersilakan bicara sama Bapak. Karena saya punya hak untuk memberikan pandangan ke Bapak bahwa ayo kita luruskan ke hal yang dalam konteks pembicaraan ini. Nah, Iya. undangan rapat kita adalah pembahasan untuk pembangunan MPK. Kita lihat apa yang menjadi kendala-kendala, apa yang menjadi teman-teman tidak apa. Biarkan dulu kita berikan kesempatan untuk memaparkan teknologi yang digunakan, tata letak yang menjadi pembicaraan di luar, tenaga kerjanya. Kita berikan kesempatan dulu kepada para ahlinya untuk menyampaikan dan menganalisa. Untuk itu saya mohon dengan hormat kepada berikan kesempatan. Sedikit aja saya bicara Pak. Oke? Sedikit lagi saya bicara Pak. Diperkenalkan? Saya sambung lagi pembicaraan saya. Konteksnya apa Pak? Hah? Konteksnya apa? Konteks masalah pembangunan MPK cluster ini. Ya, proses pembangunan MPK kita berbicara teknis Pak. Loh, Pak, saya ini juga jagonya teknik. Ya, makanya kita mengundang Bapak untuk memberikan kontribusi nanti dalam pembahasan teknik teknologi. Ya makanya Pak Agus, ini kan permasalahan Bapak menyampaikan tentang kronologi tadi awalnya, tentang dari natulen rapat yang kemudian menjadi dukungan menjadi surat BKPND kan? Itu kan sudah pemalsuan di dalam natulennya gitu loh. Makanya begini saja, selalu ada solusi sebenarnya. Sebenarnya kita juga mencari solusi. Artinya gini loh, permasalahan kemasyarakatan kita selesaikan dulu, kita clearkan dulu. Makanya saya berusaha bertemu dengan teman-teman dari jajaran Humas, ya, dengan Pak Ramli, dengan Pak Wahyudi. Akhirnya kita memberikan, ya, dalam bentuk catatan, dalam bentuk natulen. Apakah tidak nyampe ke jajaran pimpinan ke atas? Saya nggak ngerti juga itu. Kami memberikan jalan, memberikan solusi-solusi yang baik. Ternyata sampai hari ini juga tidak ada kesepakatan dari solusi itu, Pak. Artinya kami digantung. Saya yang dimintain tolong untuk mencarikan solusi. Begitu solusi dicarikan, begitu pertemuan dipertemukan, saya digantung. Oke, cukup. Ntar dulu, Pak. Kemudian dari saudara-saudara yang lain, teman-teman dari teman-teman di Unmul juga, para ahli, tim ahli, para pengikut yang terhormat semua. Pikirkan kalau Anda menjadi kami. Kalian juga manusia. Kita memang mencari kehidupan ke depan yang lebih baik, cari rezeki yang lebih baik. Tapi kalian juga manusia punya hati. Lihat fakta di lapangan. Jangan asal memberikan rekomendasi. Cepat atau yang lambat, apa yang kami rasakan Anda akan menipu Anda juga semuanya. Apakah dengan cara seperti itu Anda mencari rezeki? Oke, sebentar saya sampaikan. Kalau ini forumnya, oke, kita boleh mendengarkan. Kita batalkan forum pembahasan tentang, kita mendengarkan aspirasi dulu. Bagaimana? Karena kita dalam konteks berbeda. Mohon maaf ini Pak Hasim. Betul. Saya dengar. Bapak, sebentar bagus. Saya juga. Kalau kita bicara masalah bikin saya satu objek bangunan Pak Agus, bikin bangunan. Kalau fondasinya tidak pernah bagus, jangan pernah bikin atapnya. Runtuh sebuah bangunan itu, hancur nanti, menjadi pondasi konflik yang sangat luar biasa. Apakah Anda bertanggung jawab nanti? Saya ingatkan dulu. Kalau kita membangun bagus fondasi terbaik dengan alat yang terbaik, dengan cara yang terbaik, fondasinya dulu selesaikan bangunan fondasinya, baru ke satu yang lainnya.
Ini fondasinya masih goyah. Dan ini akan menjadi malapetaka. Lanjut, silakan. Coba tolong kita pahami lah. Saya selalu mencari jalan keluarnya kok. Tapi selama ini saya selalu ditipu. Saya selalu diakalin kok. Pertemuan Hotel Sinti itu atas prakarsa saya. Dan saya menjadi orang yang tertipu di situ. Apakah yang tahu teman-teman semuanya itu? Nah, tulis rapat yang kita buat semua tidak ada satupun yang ditandatangani dan disepakatin, semua digantung. Bagaimana mungkin? Coba bayangkan, kita bicara teknik, bicara objek pembangunan, bicara rekrutmen. Kalau nanti baru dipatok, dipancang terus ribut dengan masyarakat, apa yang terjadi? Kalau seandainya ada saling kanjil di sini atau di sana nanti, apa yang akan terjadi? Semua diekspor, semua di flashback, hancur semua kita. Itu yang perlu kita renungkan bersama. Saya Pak orang yang bukan, saya adalah orang yang nasionalis. Saya berpikir bagaimana Bontang ini kondusif. Saya nggak pernah digaji oleh siapapun. Tapi bagaimana Bontang ini kondusif? Itu yang kita pikirkan. Supaya semuanya enak di Bontang. Tapi kalau gini, potensi konflik di depan mata kita bicara teknik. Aneh kan jadinya? Kembalilah, ini momen Ramadan, coba pikirkan. Momen Ramadan yang baik, mudah-mudahan kita ini mendapat berkah karobah. Hidup yang bermanfaat lagi depan. Jangan menghalalkan segala cara semuanya itu, saudaraku. Cari makan dengan menghalalkan segala cara, Anda dapat limpahan rupiah. Begitu sakit aja Anda sedikit, habis hartamu itu. Semua orang juga tahu, semua orang punya Tuhan. Semua orang juga punya doa. Kalau didoakan di antara kalian, semoga kalian celaka 7 turunan, apa yang terjadi dengan keluarga kita? Masih ada kan nuranimu semua itu? Cobalah kita pikirkan dulu semuanya. Jangan kita bicara terlalu jauh, teknik-teknik dan semuanya itu. Ini pun ini ya, saya juga yang mensosialisasikan ini ke warga, Pak. Sebelum jadi buku, saya sudah mensosialisasikan ke warga ini, Pak. Nggak ada yang bayar saya. KIE nggak bayar, Kooperatif nggak bayar, semua gratis, Pak. Kenapa? Karena keluarga besar saya itu 12 meter dari pagar itu. Keluarga besar saya orang pertama di situ, dan keluarga saya orang pertama di situ. Mau kamu korbankan keluarga saya? Cobalah, kita punya perasaan kan, kita punya nurani semua ya. Kita ini manusia kan, yang punya adab ya, punya moral kan, bukan binatang kita semua kan. Sebenarnya saya tidak terlalu saya akan membahas bicara begini, tetapi saat esensi yang dibicarakan oleh Pak Agus Amir adalah tentang pertemuan Hotel Sintuk. Di situ saya baru bereaksi. Karena anak bulan rapatnya sudah dipalsukan. Saya luruskan dulu, Pak. Baik, silakan, Pak. Forum pertemuan Sintuk bukan sebagai referensi, Pak. Di dalam pembahasan ini bukan sebagai referensi. Kami hanya menyampaikan ada pertemuan di Sintuk memohon adanya kesepakatan untuk mundur. Maka keinginan tersebut telah diakomodir melalui permohonan adendum kedua. Di dalam adendum kedua diminta untuk lakukan sosialisasi untuk menentukan titik. Kalau tidak salah tadi saya sampaikan bahwa di akhir kata saya belum ketemu titik koordinat antara forum dengan. Jadi tidak ada dasar untuk mengatakan bahwa itu sebagai referensi. Mungkin pemahaman Pak Hasim tadi kelewat ini menganggap bahwa itu sebagai referensi acuan. Acuan sebagai permohonan adendum kedua, Pak.
Jadi clear ya Pak? Ini bukan referensi sebagai pembahasan di dalam dokumen ini. Oke, Pak Hasim? Paham? Sebentar dulu Pak Hasim, biar kita clear ya. Ya, saya juga nggak terlalu pintar, tapi untuk nggak paham, saya itu sangat paham Pak dengan ucapan orang. Karena saat orang bicara itu saya dengarkan pakai telinga, saya renungkan pakai hati saya. Oke, kalau Bapak salah dengar tadi, maka saya luruskan bahwa apa yang saya sampaikan tadi sebagai referensi untuk pembicaraan melakukan perubahan mundur sebagaimana dan tertera dalam dokumen Anda, adendum Anda telah bergeser. Nah, kita sepahami betul bahwa dia itu bergeser, namun di dalam sosialisasi sampai hari ini belum sepakat tentang koordinat. Clear? Belum pernah Pak. Oke. Kan bentar dulu, jangan langsung clear dulu lah. Memang betul, kita bersepakat saat itu di pertemuan sosialisasi itu untuk bersama-sama datang ke lapangan untuk mengecek kondisi yang sebenarnya, begitu kan? Ya. Dengan catatan. Kita bersepakat tapi dengan catatan, begitu kan Bagus? Ya. Nah, tetapi catatan itu kan nggak pernah dibahas dan tidak pernah direalisasikan. Begitu kan? Nah, ini kan kita bahas kembali saat datangnya teman-teman dari BLHK Pusat yang dikomandoi oleh Bapak Eko, Bapak Eka. Yang Bapak Agus sendiri yang membawa teman-teman BLHK itu ke kediaman Bapak Haji Tahir di Loktuan. Nah, kita bahas lagi di situ. Memang tidak pernah ada pertemuan itu, pengecekan itu. Nah, yang ironis kan, jadi dia kan lucu saat satu hal tadi yang dalam dua area yang kita sepakati bahwa itu tidak pernah terjadi, kenapa di sini dijadikan dasar rujukan atau kronologi daripada satu kejadian? Ini kan menjadi aneh akhirnya. Iya kan? Oke, kita sepakat kan? Saya kurang, kalau dikatakan itu sebagai referensi tidak. Tapi kalau menjadi bahwa salah satu pembicaraan atau pertemuan itu sampai terjadinya adendum, saya rasa benar. Nah sekarang kita kembangkan nanti dalam Iya, maksudnya gini Pak. Kita kembangkan nanti dalam Mohon maaf Pak Agus. Kan pertanyaannya, apa yang Bapak jelaskan tadi awalnya adalah pertemuan, ya, Sintuk, kemudian mendapat dukungan surat pemerintah. Dukungan pemerintah itu kan dasarnya natulen. Natulen rapatnya sendiri kan. Dan ternyata natulen rapat itu yang terjadi ya dalam draft yang dibuat oleh internal manajemen pupuk Kaltim dengan yang dibuat oleh staf daripada Wawali. Itu saja sudah gak sinkron, dengar dulu. Itu sudah gak sinkron. Apalagi dengan audio visual yang kami pasang hari itu dengan video rekamnya. Itu sangat jauh berbeda. Kok bisa satu pertemuan 3 dokumen pendukung tetapi tidak ada yang sama? Artinya kan ada yang salah satu diantaranya atau 2 diantaranya. Kalau orang teknik itu kan tahu tuh, cara ngukur flashbacknya ke belakang itu tahu semua itu. Apalagi kalau ahli-ahli ya, para pakar-pakar itu ahli semua itu pasti tahu. Nah, makanya kalau kita mau bicara teknik, silakan Anda bicara teknik. Tetapi kalau masalah sosial kemasyarakatan, ya, sejujurnya saya ingatkan saja, Anda punya hak untuk membicarakan teknikal. Tetapi saat teknikal yang Anda bicarakan tidak bisa menyelesaikan masalah kemasyarakatannya, apa artinya nanti itu? Mau dipasang di mana pabriknya? Mau dipasang di mana pabriknya? Kalau masyarakatnya masih kontrak terus. Cukup? Mungkin begini saudaraku, kalau memang dia hanya bicara teknik, kita pulang. Tapi kalau bicara sosial kemasyarakatan dan potensi konflik kemasyarakatan, kita bicara. Oke, saya menghargai Pak. Kalau begitu, saya tawarkan ke pihak PKT Pemerakarsa, nanti akan dilakukan pertemuan sosialisasi sebagaimana yang disampaikan.
Kenapa konteksnya rapat ini adalah sebagaimana tertera undangan adalah pembahasan. Kalau ada keinginan, kita terima keinginan aspirasi akan ada pembahasan, sosialisasi yang kita berikan kepada pihak pemrakarsa untuk melakukan mungkin saja sosialisasi yang telah dilakukan sebelumnya belum maksimal. Sedikit saja bagus, mumpung ada teman-teman dari orang-orang yang punya otoritas di Legislatif ini ya, terutama di Klaster PPK. Ini satu pertemuan yang sangat bagus bagi saya. Sekaligus saya sampaikan. Anggaplah ini barang, ya, satu bagian tubuh yang sakit, Pak. Ya. Yang sakit itu di kaki. Kenapa yang diamputasi di tangan? Ini kan lucu nih. Maksud saya begini, permasalahan ini dengan konteks warga Bawaslu. RT 45, 46, 47, 52 dan sebagainya, RT 18, terus dengan butuh, ini kan masalahnya di sana. Tetapi kadang-kadang dalam pertemuan-pertemuan rapat, termasuk dalam dokumen AMDAL yang pertama, ya, yang hadir dalam pertemuan dan diundang dalam pertemuan itu teman-teman ya, tokoh-tokoh ya, yang ada di area pelabuhan, ya, yang ada di area apa namanya Kampung Mandar, di Jalan Kuburan. Sementara kami dari warga yang ada di sekitar area yang terdampak tidak pernah dilibatkan. Ini kan lucu. Ini bukan menyelesaikan masalah sebenarnya, mengakali. Ada orang-orang atau oknum yang tidak bertanggung jawab yang sengaja dengan cara-cara tertentu untuk mendapatkan keuntungan dengan mengatasnamakan warga. Ini masalah yang seperti ini caranya. Konteks pemikiran yang ada dalam surat saat teman-teman dari forum ya sangat kontradiktif karena merasa ditipu dalam pertemuan itu. Pak Didata ada waktu itu kalau nggak salah. Pak Didata ya, yang di pertama di lapangan itu Pak, yang pengecekan titik patok lapangan itu. Itu sementara nggak dialog. Iya, oke. Ada di situ. Begitu kontranya teman-teman, akhirnya kami menjadi satu dasar pemikiran. Ya. Silakan Anda membangun, tapi tolong jangan pernah korbankan kami. Artinya di situ ada solusi, ada ruang yang sengaja diciptakan untuk dibangun hubungan dialogisnya. Tetapi tidak pernah dilakukan juga. Mohon izin pimpinan rapat, tadi kami sedikit untuk berjawab. Ini kan kami, mohon maaf Pak Asyik. Baik, silakan. Ya. Tadi saya dengarkan apa yang Bapak sampaikan, jadi Bapak Agus sudah bawakan, kami sudah menyosialisasikan masalah proyek RPK ini sudah berkali-kali Pak. Dan barangkali ada informasi hal teknis yang belum dipahami teman-teman. Jika kami mohon izin untuk menyampaikan supaya pemahamannya lengkap. Seperti itu Pak. Kalau kita dialognya dengan emosi, saya yakin tidak akan selesai Pak. Kasus sampai besok pagi pun tidak akan selesai. Tapi kami mohon Pak Asyik, kami diizinkan menjelaskan hal-hal apa yang kami akan bangun dan apa yang menjadi concern bagi kami supaya yang tadi Bapak sampaikan yang kurang bisa diterima. Kami akan jelaskan Pak. Tapi kalau tidak diberi kesempatan, kami tidak akan bisa menjelaskan. Jadi tolong kami beri waktu Pak Agus untuk menjelaskan supaya ini kita menang. Itu aja Pak. Kami akan jelaskan secara detail hal teknis supaya pemahamannya teman-teman semua baik di warga sekitar PKT bisa lengkap. Itu aja Pak. Terima kasih. Jadi gini, ini kan kita dilandasi pembicaraan, kita belum memberi kesempatan kepada tim pemrakarsa dalam hal ini menyampaikan apa-apa yang menjadi belum terpahami oleh teman-teman. Nah di sini nanti akan dipaparkan bagaimana teknologinya, bagaimana penanganan tata letaknya, kemudian dampaknya berapa tenaga kerja di kemudian nanti urunan Bu, apa kira-kira sumbangsi pemikiran dari pihak forum untuk kelengkapan dokumen tersebut. Mungkin sangat rasional untuk kita bahas. Kita berikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang menjadi agenda rapat ini.
Kami memiliki kesempatan, Pak. Mohon maaf ya. Bisa kami bicara sedikit, Pak. Bagaimana, saudara? Apakah ini membicarakan masalah teknik? Ya, mempresentasikan tentang hal-hal yang bersifat teknikal. Apakah kita tetap hadir di sini? Tidak perlu hadir ya? Oke ya? Oke. Terima kasih Pak Agus atas waktu dan kesempatannya serta undangannya. Mungkin sekaligus saya mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya karena ucapan dan tindakan kami, termasuk saya secara pribadi, dari hati yang paling dalam. Ya, saya mohon maaf dan ampun yang sebesar-besarnya. Tetapi karena saya yang didelegasikan oleh warga sekalian tidak perlu untuk mengikuti pembicaraan dan pembahasan teknik, maka kami datang dengan salam, maka kami pulang dengan mengucapkan salam. Mungkin demikian, saudara. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum. Mungkin Pak Jupri mau disampaikan tidak? Silakan Pak Jupri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bergabung ke sebuah forum yang ditunjuk oleh warga. Kami dengan senang hati diundang oleh Dewan Kota Unpad dan kami sudah menghargai kehadiran kami dengan undangan ini. Dan saya sampaikan dalam tempat ini, kami hadir di sini bukan merupakan persetujuan dan bukan pemasangan untuk pembangunan itu. Sehingga itu saya katakan kita buat kesepakatan baru melangkah selanjutnya, tapi itu tidak ada di dalam dokumen yang diputuskan oleh wali kota sendiri. Bahkan di depan teman Pak Agus Samir pernah mengatakan, saya tanda tangan karena dipaksa Pak Isra Umar Gani, wakil wali kota Bogor. Maaf, dan saudara profesor, undang-undang mana, aturan mana dalam lingkungan hidup dan perindustrian 180 meter itu boleh dibangun pabrik sebesar itu? Boleh enggak, saudara profesor ini? Di mana otak saudara? Jangan profesor dibeli-beli saja. Betul. Indonesia ini banyak profesor dibeli. Maaf saudara, turun di lapangan melihat apa kenyataannya. Aturan mana? Aturan itu 2 km. Silakan bangun 2 km. Ada lahan Anda di sana. Sudah ditandatangani oleh Pak Asrul Rahab 300 hektar di Tanjung Pengharapan. Itu RTH dari awalnya. Kenapa kami mau diakali terus? Kamu manusia, saya juga manusia. Dihargai kami. Saya hargai saudara profesor kalau menghargai kami. Ini ada aturan undang-undang. Siapapun orangnya di negara ini harus tunduk taat dengan undang-undang. Kalau toh presiden tanda tangan dengan jarak seperti itu, saya akan mundur dengan aturan undang-undang. Maaf. Maka sekali kami silakan bahas dan jangan melanggar aturan undang-undang yang telah disahkan dalam negara ini. Terima kasih, kami akan pulang. Mohon maaf, saya telah menghargai hadir dan undang ini dan saya tidak tanda tangan. Kenapa? Karena sering tanda tangan itu jadi disalahgunakan. Seperti dulu sosialis pertama disampaikan oleh wali kota Pak Ali Dharma bahwa Pak Jupri hadir di situ, ada fotonya, ada tanda tangannya, ada fotonya di lapangan dan sudah setuju. Padahal belum ada kesepakatan. Itu tidak ada hukumnya, siapa tim hukumnya di situ, siapa tim keamanannya, apa risiko dan seterusnya kepada masyarakat, apa tanggung jawab perusahaan. Ini tidak pernah kita bicarakan, selalu kami mau diakali dan dibodohi. Jangan akali kami, jangan membodohkan. Saudara profesor, tentukan risiko tanggung jawabnya terhadap masyarakat yang akan kena dampak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.